Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Karena itu, saudara, Iran makin memiliki kekuatan penuh, dan kekuatan penuh itu menunjukkan bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel. Kalau ternyata Iran akan menyerang Qatar, Kuwait, Bahrain, negara-negara tetangganya. Dan sekarang Trump terjebak di Selat Hormuz, kata John Bolton. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Karena itu, saudara, Iran atau militer Iran makin hari makin kokoh, dan hal ini dicurigai oleh banyak pihak bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan saat ini belakangan disebut-sebut bahwa ada China dan Rusia juga, negara-negara di pendukung Iran turut serta melakukan salah satu ekspansi, bahkan kekuatannya melampaui dari segalanya. Kemampuan militer Iran tidak berkembang sendirian. Di balik peningkatan presisi serangan drone dan kemampuan intelijennya, ada jaringan teknologi yang datang dari luar kawasan Timur Tengah. Salah satu aktor yang paling sering disebut dalam pembicaraan strategis adalah China, negara yang jarang tampil di garis depan, tetapi pengaruhnya terasa di medan konflik. Hubungan ini tidak pernah diumumkan secara terbuka, namun dampaknya semakin terlihat setiap kali Iran menunjukkan kemampuan militernya di kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan drone Iran berkembang jauh lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Drone yang dulu hanya digunakan untuk pengintaian, kini mampu melakukan serangan jarak jauh dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Bahkan mampu mencapai target di wilayah yang sebelumnya dianggap terlalu jauh bagi teknologi Iran sendiri. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Saudara, sejumlah pengamat militer menyebutkan bahwa Iran munculnya kekuatannya begitu dahsyat bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui berbagai macam upaya. Bahkan para ahli-ahlinya mereka dikirim ke salah satu negara-negara besar. Bahkan disebut-sebut China dan Rusia merupakan faktor pendukungnya lahirnya teknologi-teknologi baru Iran, dan mereka makin kokoh di wilayah Timur Tengah. Perubahan ini tidak muncul tiba-tiba. Iran memang memiliki basis industri militer domestik yang cukup kuat, tetapi perkembangan teknologi seperti navigasi presisi, sistem komunikasi terenkripsi, dan efisiensi mesin membutuhkan akses terhadap komponen serta pengetahuan teknis yang biasanya berasal dari jaringan internasional. Disinilah nama China sering muncul dalam diskusi para analis keamanan. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Saudara, China dan Rusia disebut-sebut sebagai faktor pendorong lahirnya teknologi-teknologi baru Iran. Tetapi semua pihak tidak juga menunjukkan angka-angka secara pasti. Hal ini tentu merupakan disebut-sebut sebagai diplomasi siluman. Diplomasi siluman militer ini merupakan salah satu rahasia utama Iran. Dan tentu saja Amerika Serikat dan Israel makin terkecoh hingga kekuatannya makin melemah. Beijing dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki industri drone terbesar di dunia dengan teknologi yang digunakan secara luas baik untuk keperluan sipil maupun militer. Walaupun tidak ada pengumuman resmi mengenai kerjasama militer langsung dengan Iran, banyak pengamat melihat adanya kesamaan teknologi yang digunakan. Kesamaan itu terlihat pada beberapa sistem navigasi dan arsitektur drone yang digunakan Iran, yang secara teknis mirip dengan teknologi yang lebih dulu berkembang di China. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Kesamaan ini tidak selalu berarti transfer teknologi secara langsung, tetapi menunjukkan kemungkinan adanya jalur pertukaran pengetahuan, komponen, atau desain yang membantu Iran mempercepat proses pengembangannya. Akibatnya terlihat jelas di lapangan, serangan drone Iran menjadi lebih presisi dan lebih sulit dideteksi, sementara jarak operasionalnya semakin jauh. Bagi negara-negara di Timur Tengah, perubahan ini memaksa mereka meningkatkan sistem pertahanan udara yang jauh lebih mahal. Biaya keamanan regional pun naik. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Saudara, pertempuran antara Iran dan Amerika Serikat Israel ini menunjukkan bahwa kekuatan militer kedua belah pihak makin meningkat. Bahkan saat ini terbilang Iran kini mulai merajai, dan bahkan tercatat bahwa Iran tampaknya bukanlah militer biasa, tetapi ada beberapa negara besar atau kekuatan militer kuat yang mendukung Iran. Hal ini yang membuat bergidik antara Israel dan Amerika Serikat. Selain teknologi drone, aspek lain yang berkembang dalam kemampuan militer Iran adalah pengolahan intelijen. Serangan presisi tidak hanya membutuhkan drone yang canggih, tetapi juga informasi target yang akurat, sistem pemetaan digital, serta kemampuan menganalisis pergerakan musuh dalam waktu yang relatif singkat.
China memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan sistem pengawasan digital dan pemrosesan data skala besar. Teknologi satelit komersial, sistem pemetaan digital, hingga kecerdasan buatan untuk analisis citra merupakan bidang yang berkembang pesat di negara tersebut. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Iran makin memiliki kekuatan penuh dan kekuatan penuh itu menunjukkan bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel. Kalau ternyata Iran akan menyerang Qatar, Kuwait, Bahrain, negara-negara tetangganya. Dan sekarang Trump terjebak di Selat Hormuz. Saudara, disebut-sebutnya Iran memiliki kecerdasan buatan itu merupakan salah satu rangkaian kekuatan militer yang saat ini tak bisa dipandang remeh. Bahkan beberapa negara besar di dunia menyebutkan bahwa Iran kini sudah siap mandiri, bahkan siap meluluhlantahkan seluruh kekuatan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Bahkan Israel pun sebentar lagi akan dihabisi, bahkan akan dibumi hanguskan. Demikian papar sejumlah pengamat militer yang disebut-sebut oleh pihak Iran. Iran sendiri memiliki keterbatasan dalam akses terhadap teknologi satelit dan sistem pengolahan data canggih karena berbagai pembatasan internasional. Dalam kondisi seperti itu, kerjasama tidak langsung dengan negara yang memiliki kemampuan teknologi tinggi menjadi salah satu cara untuk menutup celah tersebut. Kerjasama semacam ini tidak selalu berbentuk aliansi militer resmi. Dalam banyak kasus, pertukaran teknologi dapat terjadi melalui sektor sipil, proyek penelitian bersama, atau jaringan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Dampaknya kembali terlihat pada pola serangan Iran yang semakin presisi. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Karena itu, saudara, kecurigaan pengamat militer terhadap adanya kekuatan besar di belakang Iran tentu saja beralasan. Selain beralasan juga melihat bahwa rudal-rudal yang digunakan oleh Iran terus terupdate, bahkan berkembang begitu pesat, dan kekuatannya makin hari makin kokoh. Demikian pula daya jangkaunya juga makin kuat dan makin membahagiakan lawan-lawannya. Target-target strategis dapat dipilih dengan lebih akurat, sementara koordinasi operasi di beberapa wilayah sekaligus menjadi lebih efektif. Bagi negara-negara yang berada dalam jangkauan operasi Iran, konsekuensinya adalah meningkatnya kebutuhan pengawasan dan pertahanan. Anggaran militer bertambah. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Iran makin memiliki kekuatan penuh dan kekuatan penuh itu menunjukkan bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel. Sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi Iran, China hampir tidak pernah menunjukkan dukungan militer secara terbuka. Sikap ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari pendekatan strategis yang telah lama digunakan Beijing dalam kebijakan luar negerinya. China memiliki kepentingan ekonomi besar di Timur Tengah, terutama dalam sektor energi dan perdagangan. Hubungan ekonomi ini melibatkan banyak negara sekaligus, termasuk negara yang memiliki hubungan tegang dengan Iran. Karena itu, Beijing berusaha menjaga keseimbangan agar tidak terlihat memihak secara terbuka. Pendekatan yang digunakan sering disebut sebagai diplomasi senyap. Alih-alih membuat aliansi militer yang jelas, China lebih sering memainkan peran melalui kerjasama ekonomi, proyek infrastruktur, serta hubungan teknologi yang lebih sulit dilacak. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Karena Iran makin memiliki kekuatan penuh dan kekuatan penuh itu menunjukkan bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel. Saudara, China yang disebut-sebut sebagai menggunakan diplomasi senyap ini makin menakutkan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan hal inilah yang menunjukkan bahwa sehingga Eropa dan NATO memilih mundur karena dia tahu bahwa kekuatan Iran bukanlah sendiri, tetapi di sana ada China, bahkan Rusia pun ada di sana. Sehingga kekuatan di sana itu atau di Iran makin kokoh dan tak bisa ditandingi oleh teknologi militer Eropa dan Amerika. Pendekatan ini memberi Beijing ruang gerak yang lebih luas. China dapat menjaga hubungan baik dengan Iran, sekaligus tetap mempertahankan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan yang memiliki kepentingan berbeda. Namun efeknya tetap terasa. Ketika kemampuan militer Iran meningkat, negara-negara lain di Timur Tengah mulai mempercepat pembelian sistem pertahanan udara dan teknologi militer baru dari berbagai pemasok global. Pasar senjata regional bergerak cepat. Amerika Serikat, hubungan antara China dan Iran menjadi perhatian khusus karena menyentuh dua wilayah strategis sekaligus. Timur Tengah tetap penting bagi stabilitas energi global, sementara China adalah pesaing utama dalam persaingan kekuatan besar. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Kekuatan penuh itu menunjukkan bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel. Jika Iran mampu meningkatkan kemampuan militernya dengan dukungan teknologi dari luar kawasan, maka keseimbangan keamanan di Timur Tengah ikut berubah. Negara-negara sekutu Amerika di kawasan harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pertahanan, sementara Washington harus mempertimbangkan kembali distribusi kekuatan militernya. Situasi ini membuat perhitungan strategis menjadi lebih rumit. Amerika tidak hanya menghadapi Iran sebagai aktor regional, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya jaringan dukungan teknologi dari negara lain yang memiliki kepentingan berbeda. Akibatnya, strategi keamanan kawasan tidak lagi hanya ditentukan oleh konflik lokal.
Persaingan kekuatan besar mulai masuk ke dalam perhitungan keamanan Timur Tengah, dan setiap peningkatan kemampuan militer di satu negara dapat memicu reaksi berantai dari negara lain. Rantai pengeluaran militer pun meluas. Walaupun banyak analisis mengaitkan perkembangan teknologi Iran dengan Cina, hubungan ini tetap berada di wilayah abu-abu. Beijing tidak memiliki kepentingan untuk menunjukkan keterlibatan secara terbuka, sementara Iran juga menjaga narasi bahwa sebagian besar kemampuan militernya dikembangkan secara mandiri. Namun dalam dunia teknologi militer modern, kemajuan jarang terjadi sepenuhnya dalam isolasi. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Iran makin memiliki kekuatan penuh dan kekuatan penuh itu menunjukkan bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel. Banyak sistem berkembang melalui jaringan pertukaran pengetahuan, komponen industri, dan pengalaman teknis yang bergerak lintas negara. China memiliki posisi unik dalam jaringan tersebut. Dengan industri teknologi yang besar, hubungan perdagangan luas, dan pendekatan diplomasi yang fleksibel, Beijing dapat mempengaruhi perkembangan militer negara lain tanpa harus menempatkan dirinya sebagai sekutu resmi. Pengaruh semacam ini seringkali baru terlihat setelah perubahan di medan konflik sudah terjadi. Serangan menjadi lebih presisi, jangkauan operasi bertambah, dan perhitungan keamanan kawasan berubah tanpa ada pengumuman resmi yang menjelaskannya. Hubungan antara China dan Iran menunjukkan bagaimana kekuatan global tidak selalu bergerak melalui aliansi militer yang terlihat jelas. Dalam banyak kasus, pengaruh muncul melalui teknologi, perdagangan, dan diplomasi yang berjalan jauh dari sorotan publik. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Ketika kemampuan militer sebuah negara meningkat melalui jaringan semacam ini, dampaknya tidak hanya terasa di medan konflik, tetapi juga dalam cara negara lain menghitung keamanan dan stabilitas kawasan. Dan di tengah perubahan itu, kekuatan global semakin sering bergerak tanpa suara, namun meninggalkan jejak yang mengubah keseimbangan dunia. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita berharap peperangan yang sudah kian banyak merusak kedua belah pihak tentu saja sudah saatnya untuk diakhiri, dan saatnya pula untuk dibawa ke meja perundingan, karena perundingan tanpa ada akhir tentu akan menimbulkan kerugian yang tanpa habisnya. Saya Gino Samsudin Mirsab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan semoga. Kekuatan militer Iran makin kokoh dan makin kuat. Hal ini disebut-sebut bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Iran. Iran makin memiliki kekuatan penuh dan kekuatan penuh itu menunjukkan bahwa Iran tak sendiri melawan Amerika Serikat dan Israel.